Bisa Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, selamat pagi pada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung pada perkuliahan kita. Suaranya nggak jelas, Pak. Mute-nya di. Hilang suaranya, Pak. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Iya, pencet-pencet ini. Baik, selamat pagi saudara sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, perkuliahan kita ini akan mengambil topik tentang rancangan penelitian dan logika penelitian pada penelitian kuantitatif. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan pertama, Bapak Ibu sudah berkenalan dengan apa itu distinguish or differentiation between qualitative and quantitative research methodology. It is really important for us to understand what behind the distinguish of both research methodology. Ya, Bapak Ibu, penting untuk terlebih dahulu mengetahui beda dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sudah kita bahas pada pertemuan pertama bahwa pada penelitian kuantitatif itu membutuhkan keterampilan dan kemampuan Bapak Ibu untuk merancang dengan benar, dan yang kedua untuk melogikakan, ya, melogikakan jenis atau teknik analisis yang akan dilakukan pada penelitian kuantitatif. Jadi logika penelitian kuantitatif ini adalah bagaimana kita menentukan teknik analisis apa yang tepat digunakan untuk membahas penelitian kita, ya. Karena kita sudah mengetahui pada pertemuan pertama, penelitian kualitatif itu merupakan jenis di samping penelitian kualitatif, ya. Ngomong jenis penelitian ada dua, kuali dan kuanti. Pada pendekatan penelitian, kalau pada kuali ada 6, Creswell sekurang-kurangnya menyebut, pada kuanti, pendekatan kuantitatif penelitian ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan korelasi dan pendekatan komparasi. Ingat Bapak Ibu ya, logika penelitian kuantitatif itu ya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan korelasi dan pendekatan komparasi. Apa bedanya? Pendekatan korelasi itu adalah mencari pola hubungan atau mencari relasi, ya, itu korelasi berarti. Kalau komparasi berarti mencari beda, ya, misalkan beda pada topik penelitian, beda penggunaan metode belajar head to head dan metode belajar apa misalkan ya TGP dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa, atau misalkan metode pemberian motivasi dan metode atau manajemen kualitas untuk meningkatkan kinerja karyawan, misalkan ya, untuk prodi MPI berkaitan dengan manajemen. Jadi kalau beda jelas, topiknya adalah membedakan. Kalau pendekatan korelasi, topiknya adalah mencari pola hubungan. Apakah hubungan pengaruh atau sekedar hubungan? Apa bedanya sekedar hubungan dengan hubungan pengaruh? Kalau sekedar hubungan biasanya hanya menghubungkan variabel X terhadap Y. Ya, satu variabel X pada Y, misalkan hubungan manajemen mutu terhadap kinerja karyawan. Itu berarti mencari pola hubungan X manajemen mutu terhadap kinerja karyawan Y. Jelas ya, kalau hubungan X-nya cuma 1 terhadap Y. Kalau X-nya lebih dari 1, itu biasa lazim disebut pengaruh. Misalkan, pengaruh manajemen mutu 2, pemberian remunerasi 3.
peningkatan insentif terhadap kinerja karyawan. Dari topik itu bisa kita ambil ada 3 variabel X terhadap Y. Kalau variabelnya X lebih dari 1, maka sudah pasti itu adalah pengaruh. Bapak Ibu ya, itu adalah pengaruh. Dalam pendekatan korelasi ada 2, mencari pola hubungan atau mencari pengaruh. Kalau pola hubungan X terhadap Y, kalau pengaruh bisa X1, X2, X3, dan seterusnya terhadap Y. Bapak Ibu ya, hal yang kita bicarakan seperti ini bagi yang baru mengetahui jenis penelitian kuantitatif pasti menimbulkan kebingungan. Bapak Ibu ya, tapi tidak mengapa. Lebih baik bingung daripada tidak tahu sama sekali. Kita yakin, saya pribadi yakin bahwa kelak Bapak Ibu ketika sudah terjun betul, ya, tetapi memang ada kecenderungan mahasiswa prodi MPI itu lebih banyak tertarik kepada metode kuanti ketimbang mahasiswa prodi PAI. Kalau mahasiswa prodi PAI kebanyakan memang lebih gandrung kepada jenis penelitian kualitatif. Bukan berarti di prodi MPI harus kuanti, prodi PAI harus kuali, ya itu bebas, itu otoritas Bapak Ibu. Saudara sekalian, untuk menentukan apakah saya nanti akan merancang penelitian kuanti ataukah merancang penelitian kuali. Itu bebas. It's up to you all untuk mendeterminasi, untuk menentukan kira-kira saya enaknya di mana. Walaupun sesungguhnya kita memahami bahwa metode penelitian kualitatif ini sedikit menciptakan keterbatasan tersendiri bagi kita ya. Apalagi Bapak Ibu yang sedikit alergi dengan angka-angka perhitungan, apalagi dengan rumus-rumus ya. Dan walaupun sebetulnya rumus-rumus yang ada misalkan di teori produk atau di uji statistik produk woman atau uji statistik t-test, chi-square atau uji statistik regresi, ANOVA itu semuanya kan sekedar rumus atau formasi saja. Walaupun sesungguhnya nanti hitungan bukan Bapak Ibu yang membuat hitungan. Bapak Ibu cukup menginput saja. Menginput apa? Menginput masukan atau respon dari para responden. Tinggal aja misalkan variasi jawabannya itu sangat setuju, setuju, tidak ada jawaban, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kan tinggal memberikan pengangkaan saja. Jadi angka yang muncul bukan karena dari hitungan, tetapi angka yang muncul dari perwakilan pilihan sikap. Jadi perwakilan pilihan sikap. Kalau sangat setuju 4, setuju 3, nggak ada jawaban 2, kemudian tidak setuju 1 dan seterusnya. Itu adalah sekedar mewakili pilihan sikap dari para responden. Pengangkaan hanya sekedar itu. Begitu dimasukkan dalam rumus uji statistik, maka pengangkaan itu kemudian memang dihitung. Karena dari sekian responden, pertanyaan 1, dari sekian responden, dimasukkan semuanya, pertanyaan kedua apa responnya, pertanyaan ketiga, dan seterusnya, sehingga ketika diinput di Excel, maka ketika diklik koefisien beda misalkan, koefisien pengaruh misalkan, sudah ketahuan semua, tinggal enter saja Bapak Ibu. Sehingga tidak begitu sulit bagi kita sebetulnya metode penelitian kuantitatif di ilmu sosial dan rumpun humaniora ini tidak serumit metode kuantitatif misalkan di MIPA, misalkan prodi MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Itu kan jelas memang menghitung ya, real menghitung, counting. Kalau kita kan harus logika. Kapan pakai uji statistik yang korelasi, kapan pakai uji statistik yang komparasi. Bapak Ibu ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu langkah awal ketika harus memahami betul, mengenali betul apa itu penelitian kuantitatif, maka yang paling awal adalah bagaimana Bapak Ibu secara baik, betul dan benar merancang penelitian. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan browsing ya. Sekali lagi mohon browsing di Google atau apa ya. Contoh proposal penelitian kuantitatif. Contoh proposal penelitian kuantitatif. Silakan Bapak Ibu browsing ya. Walaupun kalau misalkan ada kesulitan,
nanti pada pertemuan ketiga kita diskusikan. Ya, jadi tugas Bapak Ibu di samping mereview perkuliahan, ya, untuk persiapan pertemuan ketiga Bapak Ibu saya minta untuk membrowsing contoh proposal penelitian kualitatif dan kita diskusikan. Kita diskusikan mulai outline-nya, mulai latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian ada definisi istilah, kemudian ada penelitian terdahulu yang relevan dan orisinalitas penelitian, kemudian ada hipotesis, ya, kemudian di bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, mulai dari rancangan penelitian, kemudian ada jenis penelitian, ada pendekatan penelitian, kemudian ada lokasi penelitian, kemudian ada setting penelitian, kemudian ada teknik pengumpulan data, dilanjutkan dengan teknik analisis data, dan diakhiri dengan teknik keabsahan data. Jadi hal-hal seperti ini berkaitan dengan rancangan penelitian, itu berarti ngomong proposal. Ya, ketika ngomong rancangan penelitian, Bapak Ibu akan berkaitan dengan proposal. Apa itu proposal? Usulan. Bapak Ibu belum meneliti ketika membuat proposal. Jangan ada bahasa Bapak sudah meneliti. Bapak Ibu di proposal belum meneliti, tapi akan merencanakan sebuah penelitian. Inilah yang disebut dengan research design, rancangan penelitian. Ya, quote for quote, rancangan penelitian itu adalah research design, itu adalah membuat proposal. Atau dipahami, merancang penelitian itu adalah membuat usulan penelitian atau membuat proposal penelitian. Maka dengan demikian clear antara rancangan dan logika penelitian itu memang sangat berkaitan, di mana core of the research design itu adalah riset logik. Jadi riset logika penelitian itu merupakan inti dari rancangan penelitian. Merancang penelitian tidak logis, ya rancangan kita keliru. Oleh karenanya dalam merancang itu logika penelitian. Apa itu logika penelitian? Bagaimana kita memikirkan, ya, langkah-langkah yang benar. Rancangan penelitian adalah menyebutkan langkah-langkah dalam meneliti, ya, menyebutkan langkah-langkah dalam meneliti, mulai dari bagaimana kita berargumentasi di latar belakang, kemudian setelah kita berargumentasi di latar belakang mengenai menarik, unik, dan pentingnya apa yang kita kaji, maka kemudian dilanjutkan kita menyampaikan rumusan masalah, ya. Kalau dalam konteks kuantitatif, maka rumusan masalahnya biasanya berbunyi, adakah pengaruh X terhadap Y? Adakah pengaruh X2 terhadap Y dan seterusnya? Atau adakah beda antara X1 dan X2? Adakah beda X1 dan X2 dalam mempengaruhi Y? Itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu muncul harus dihantarkan oleh latar belakang masalah. Sehingga antara latar belakang dengan rumusan masalah harus match. Karena latar belakang masalah itu mengantarkan mengapa penting, unik, dan menariknya masalah. Jadi masalah itu muncul, ya, terlebih dahulu diuraikan di latar belakang masalah. Baik ya, clear ya. Jadi latar belakang mengantarkan kepada penting, unik, menariknya rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan memformulasikan atau menyusun rumusan masalah, dilanjutkan dengan menentukan tujuan penelitian. Tujuannya apa? Kalau skripsi tujuan mendeskripsikan, namanya skripsi. Tujuannya mendeskripsikan, menggambarkan. Tetapi kalau tesis lebih dari sekedar mendeskripsikan. Jangan sampai Bapak Ibu merancang penelitian tesis, tapi tujuan penelitiannya hanya untuk mendeskripsikan. Deskripsi itu adalah levelnya untuk skripsi, tulisan. Skrip itu tulisan, tesis itu pernyataan. Sehingga karena kita ingin menyatakan sesuatu di tesis, maka tujuannya tidak hanya sekedar mendeskripsikan, tetapi apa? Mendeskripsikan dan mengeksplorasi dan menganalisis. Tolong dicatat. Tesis tidak sekedar mendeskripsikan, tetapi apa? Dia mendeskripsikan sekaligus apa? Mengeksplorasi
menggali berarti dan sekaligus menganalisis. Ini adalah tujuan penelitian pada penelitian berjenis tesis. Kemudian manfaat. Ngomong manfaat berarti ada dua. Ada manfaat praktis, ada manfaat akademik. Akademik disebut juga manfaat teoritik. Ya, akademik teoritik, praktis itu berarti pada konteks kemanfaatan secara praktikal. Itu manfaat praktis. Jadi Bapak Ibu harus menyebutkan dua hal ini. Pada manfaat penelitian Bapak Ibu harus menyebutkan manfaat praktis dan manfaat akademik atau teoritik. Ya. Mohon juga nanti dilihat ketika Bapak Ibu nanti sudah punya bahan tentang contoh metodologi penelitian kuantitatif, maka di situ akan ketahuan. Karena masing-masing perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan pada program pascasarjana itu memiliki gaya selingkung sendiri-sendiri. Memiliki outline sendiri-sendiri. Ya, Bapak Ibu harus mengejas. Mengejas itu menyesuaikan outline yang ada di kampus kita. Ketika Bapak Ibu baru masuk sudah diberi buku kan? Buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah. Tolong itu dilihat ya pada buku pedoman penulisan karya ilmiah itu sehingga kita tahu gaya selingkung kita bagaimana. Gaya selingkung itu bagaimana kita menarasikan outline bab per bab, di dalam bab ada subbab. Itu semuanya tertata, tertuliskan secara tertib. Ya, kita sudah dipandu dengan buku panduan ini. Sehingga ngomong rancangan penelitian sebetulnya kita sedang menjabarkan apa yang tertulis di situ. Walaupun kita sebenarnya tidak boleh terpaku dengan apa yang tertulis di situ, itu hanya kebutuhan kita untuk menuliskan sesuai dengan petunjuknya. Tetapi secara logika pemikiran, bahwa rancangan penelitian itu sekurang-kurangnya ada poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Ketika Bapak Ibu merancang penelitian, apalagi penelitian kuantitatif, maka tolong diperhatikan tentang logika penelitian. Apa logika penelitian kuantitatif? Tolong dipisah, Bapak harus mengenali kapan pakai product moment. Kapan uji analisisnya pakai product moment. Product moment dipakai, digunakan ketika kita mencari relasi hubungan antara X terhadap Y. Maka udah pasti kita pakai product moment. Tapi kalau X1, X2, X3, dan seterusnya terhadap Y, kita tidak bisa pakai product moment. Walaupun di awalnya pakai produk moment untuk mencari pola relasi masing-masing variabel X kepada Y, tetapi ketika secara serempak, maka Bapak Ibu harus memakai uji statistik regresi berganda. Ya, ada juga regresi sederhana, itu berarti produk moment. Kalau regresi berganda, berarti Bapak Ibu memakai uji statistik korelasi secara serempak atau simultan. Itu namanya logika. Dari topik penelitian Bapak Ibu yang sudah disampaikan ketika diusulkan kepada dosen pembimbing, itu udah ketahuan. Kalau topiknya X-nya lebih dari 1, udah pasti pakai product moment. Pada konteks pendekatan penelitian yang korelatif. Tetapi kepada konteks pendekatan penelitian yang komparatif, tadi korelatif ya, yang komparatif berarti membandingkan, ketika membandingkan X1 dengan X2, maka Bapak Ibu cukup pakai t-test, uji T. Tetapi ketika membandingkan X1, X2, X3, dan seterusnya, udah pasti pakai ANOVA atau ANAVA, analisis varian. Sehingga dengan demikian, secara global kita bisa membedakan kapan logikanya memakai korelasi, kapan logika penelitiannya memakai komparasi. Korelasi ada 2, jika X pada Y pakai product moment, X-nya lebih dari 1 kepada Y berarti pakai regresi. Ini yang paling dasar ya. Product moment X pada Y, X1, X2, X3 seterusnya kepada Y itu pakai regresi. X1 komparasi dibandingkan dengan X2 pakai uji t-test atau chi-square. Tetapi X1 dibandingkan X2 dibandingkan X3 dan seterusnya, maka Bapak Ibu harus pakai ANOVA atau ANAVA, analisis varian. Oke, Bapak Ibu cukup mengenal saja. Nanti silakan Bapak Ibu browsing ya contoh penelitian kuantitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif.
Dengan adanya browsing itu, maka kita tahu, oh kira-kira memang perbedaan yang menyolok itu apa saja. Sehingga dengan demikian kita bisa mengenali, ya, mengenali betul jenis penelitian kuantitatif ini. Walaupun saya yakin Bapak Ibu nanti tidak akan menggunakan, ada yang tidak menggunakan MathPen kuanti, tapi ada juga yang cukup berminat untuk menggunakan MathPen yang kuantitatif ini. Tetapi cukup bagi kita semuanya bahwa sekali lagi patut digarisbawahi bahwa logika penelitian itu menjadi inti, menjadi core dari bagaimana kita merancang penelitian kita. Apalagi penelitian kuantitatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cukup ini ya. Silakan diendapkan dulu apa yang menjadi yang harus dipersiapkan dalam merancang ini. Saya mohon maaf dulu sebentar karena ada tamu sebentar ya. Silakan dilanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu. Saya minta waktu 10 menit ya. Silakan. Baik. Udah dipoto, Pak. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ada respon? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan bila merespon. Ya, silakan. Ya, Bapak terima kasih banyak atas ilmunya. Insya Allah di pagi hari ini harus berpikir keras begitu ya. Semoga Allah mudahkan. Ini Pak kaitan dengan mungkin kalau saya menyebutnya dengan format proposal baik proposal maupun tesis gitu ya. Sebenarnya saya sudah menanyakan hal ini kepada yang ada staf yang di IKHATS tapi belum ada respon ya. Sebenarnya saya kenapa memang menanyakan atau minta buku panduan ini supaya bisa setidaknya bisa mengetahui apa saja yang ada dalam format tesis itu khususnya untuk di lembaga IKHATS itu. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu kalau yang lain, saya belum mendapatkan buku panduan itu yang kemudian itu akan jadi masih aduh ini gimana ya gitu. Soalnya rasanya ingin memulai aja gitu. Soalnya ini karena waktu kuliah kita juga tidak begitu lama begitu ya Pak ya itu. Terus kemudian nih tadi yang seperti Bapak sampaikan kaitan dengan metodologi penelitian kuantitatif itu, kalau kemarin kan Bapak sudah menjelaskan juga sebenarnya kaitan dengan apakah metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif itu bisa digabungkan. Bapak waktu itu iya bisa kayak gitu. Cuma saya agak masih ini Pak Punten masih bingung gitu. Kapan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif ini bisa digabungkan begitu? Karena nanti rencananya untuk penelitian saya sepertinya memang perlu penggabungan antara metodologi kuantitatif dan kualitatif gitu. Kaitan dengan kajian pustakanya juga sampai saat ini saya belum menemukan gitu Pak. Jadi ini sepertinya harus dua metode yang harus saya gabungkan gitu. Tapi sedangkan saya masih belum paham kapan metode penelitian antara kuantitatif dan kualitatif ini bisa digabungkan begitu Pak. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Jadi yang saya jawab yang kedua dulu. Ini pertanyaan yang sangat berat ya. Bagaimana kita mengintegrasikan antara kita menggunakan MathPen kuali dan kuanti. Sebenarnya ada secara ekstrim ya pendekatan penelitian itu. Jenis penelitian itu secara ekstrim ada dua penganut ya, penganut yang sudah begitu fanatik terhadap apa yang dianutnya, yaitu satu kaki penganut metode
kuanti, satu kaki penganut yang kuali. Tetapi ada terobosan, ada satu aliran yang ingin menggabungkan yang kelak kemudian disebut mixed method atau metode campuran. Walaupun tidak begitu lazim. Kebanyakan fanatisme penganut pada kuanti itu susah sekali untuk menengok kepada kuali, dan sebaliknya penganut kuali itu juga nggak mau melihat yang kuanti karena memang beda. Dua penelitian ini beda. Walaupun bagi yang memahami antara kuanti dan kuali itu bedanya tipis. Ya, saya sendiri termasuk yang suka dua-duanya. Saya nggak mau fanatik di kuanti atau kuali saja. Karena saya mempelajari dua-duanya dan mengambil manfaat dari masing-masing jenis penelitian ini. Memang dibutuhkan kemampuan lebih untuk mampu menggabungkan. Karena pada intinya logikanya sama. Ketika saya mengambil metode kuali ya, secara tersembunyi saya memakai metode kuanti. Atau sebaliknya, ketika saya memakai kuanti ya, secara tersirat saya juga memakai cara kerja kuali. Itulah siasat, semacam kiat. Sehingga kita terbebas dari belenggu fanatisme tadi. Kapan itu bisa dilakukan? Mohon maaf, untuk memahami dua-duanya sekaligus dibutuhkan energi yang lebih. Bukan berarti bahwa lazimnya kebanyakan orang mampu dua-duanya. Walaupun realitasnya memang sulit untuk bisa paham dua-duanya, kuanti sekaligus kuali. Dan akan menjadi added value bagi kita, nilai lebih kalau kita mampu memahami dua-dua metode penelitian ini. Saya menyarankan kalau Mas tadi ya, Bapak tadi, Ustadz tadi memang mampu untuk menggunakan mixed method, metode campuran, silakan. Tetapi itu tadi Bapak akan ketemu dengan penguji atau pembimbing yang terlanjur hanya mengetahui satu saja. Sehingga resikonya apa? Hal-hal yang tadinya tidak diprediksi Bapak bisa dibantai nanti. Karena Bapak dianggap melampaui kemampuan beliau-beliau atau Bapak dianggap terlalu sophisticated ya, terlalu canggih untuk menyajikan mixed method misalkan. Tapi misalnya nanti kalau ketemu saya di ujian ya, wah, saya angkat topi betul, head off. Ya, saya angkat topi itu kalau ada yang mahasiswa mampu menyajikan penelitian yang bergenre mixed method, metode campuran. Sekali lagi, apapun tuh kalau yang campuran tuh apakah nasi rames, nasi campur itu pasti multirasa ya, multisense, multirasa itu. Multirasa bukan merek roti ya, tapi multirasa itu ya memang rasanya ya luar biasa, di luar kelaziman, unik ya. Unik itu beda, susah untuk dicari padanannya. Unik itu susah dicari padanannya. Sehingga saya menyarankan kepada Bapak tadi, bila memang berkehendak dan berminat untuk menyajikan penelitian bergenre mixed method, maka selami dulu. Ya, selami dulu. Yang pertama, pembimbing Bapak. Apakah pembimbing Bapak aware dan welcome dengan pilihan Bapak? Pilihan apapun itu, preferensi, itu harus didukung dengan referensi, sanad. Bapak milih, ya, misalkan mazhab Syafi'i, pilihan Bapak Syafi'iyah misalkan. Maka harus mempunyai referensi, punya sanad. Sekali lagi, preferensi pilihan itu bergantung kepada referensi sanad, rujukan. Termasuk juga apa yang Bapak pilih ketika Bapak memilih mixed method. Maka perkuat rujukannya. Perkuat referensinya. Berikan contoh-contoh penelitian yang menggunakan genre mixed method. Menggunakan jenis metode campuran. Kalau Bapak hanya menyajikan saya pakai campuran, Pak, apa? Ya karena saya pengen. Ya kan argumentasinya, hujahnya kurang kuat. Tunjukkan penelitian-penelitian yang bergenre mixed method. Oh, ternyata mixed method tidak sesulit yang dibayangkan kok. Oh, ternyata mixed method itu punya kelebihan lebih memudahkan peneliti untuk meneliti kok. Oh, mixed method itu malah menggiring peneliti untuk
lebih cepat mendapatkan temuan penelitian kok, berikan alasan-alasan itu. Ada beberapa mahasiswa S1 bahkan yang memakai mixed method. Coba tengok di perguruan tinggi yang established ya. Mixed method itu dipakai. Tadi perguruan tinggi yang ini sulit karena memang mohon maaf kemampuan, keterampilan, kepiawaian dosen itu juga mempengaruhi. Kalau dosennya nggak paham dua-duanya ya jangan harap Bapak bisa lolos untuk mengusulkan genre penelitian yang mixed method ini. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama, pada saat Bapak astu meminta buku panduan, it's okay lah, enggak masalah. Itu enggak seberapa penting. Yang penting adalah ketika pada penelitian pertemuan ketiga nanti, Bapak punya kewajiban untuk mencari atau browsing tentang contoh proposal yang bergenre penelitian kualitatif. Nanti kita diskusikan. Saya minta ada 5 mahasiswa untuk presentasi sekitar 5 menit masing-masing. Contohnya yang saya temukan outline-nya begini, rancangannya begini, kemudian logika penelitiannya pada teknik analisisnya begini. Sehingga nanti kita bisa mencari beda. Untuk menunjukkan bahwa memang ada beda gaya selingkung. Ada beda gaya menarasikan outline pada masing-masing perguruan tinggi, apalagi di program pasca. Sehingga Bapak Ibu bisa tidak gegabah nantinya ya. Misalkan ketika Bapak sudah terlanjur, karena tadi saya dengar Bapak ini sudah begitu berminatnya, sudah begitu termotivasi untuk segera membuat proposal ya, sementara panduannya belum ada. Enggak masalah. Panduan itu nanti ketika Bapak Ibu dapat panduan tinggal menyesuaikan aja. Tapi core intinya logikanya yang paling penting. Saya katakan bahwa rancangan penelitian itu yang penting adalah logika penelitiannya. Kapan pakai korelasi, kapan pakai komparasi, kapan pakai product movement, kapan pakai regresi, kapan pakai uji T atau t-test, kapan pakai chi-square, kapan pakai ANAVA atau ANOVA, dan seterusnya. Persoalan aplikasi dipakai apakah PLS, Smart PLS, pakai MIOS, pakai apa, itu pilihan saja. Ya, itu pilihan Bapak Ibu, tergantung jumlah respondennya. Kalau jumlah respondennya di atas 100 ya pakai Smart PLS. Kalau di bawah 100 dan itu sederhana hitungannya dengan logika yang sederhana, Bapak cukup pakai SPSS. Statistik parametrik for social studies. Itu SPSS, sudah lazim ya. Kadang-kadang tahu SPSS. Apa itu SPSS? Statistical Parametric for Social Studies. Jadi parameter ukuran statistik untuk kajian-kajian sosial. Karena kajian sosial ini ketika kita memakai analisis hitungan, itu juga terlalu memaksakan diri sebetulnya. Padahal counting analysis itu adalah determinasinya ada di prodi-prodi sains. Kita ini kan non sains ya, atau sosial humaniora ya, pakai uji statistik itu kok kayaknya gimana gitu, karena terlalu memaksakan diri. Kita pakai skala. Yang kita angkakan itu adalah skala sikap yang diskalakan. Ya, scale itu, skala sikap itu berarti sikap yang diskalakan. Itulah yang kemudian menjadi cukup menjadi hal yang kadang-kadang kita di prodi-prodi sosial humaniora ini juga kurang bisa ya mengaplikasikan, menerapkan uji statistik secara tuntas, secara optimal, karena kita masih terpaku dengan bekal atau kemampuan yang kita miliki memang tidak ke arah sana. Kecerdasan verbal itu kan lebih dominan di kita ya ketimbang kecerdasan numerik. Begitu, Bapak. Untuk yang pertama, monggo dilanjut yang kedua ya. Ini sambil saya juga menerima tamu juga sekaligus kita menjalani perkuliahan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, ya. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Untuk Bapak yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Halo, Pak. Ya, silakan berikutnya.
Lanjut Pak Adi, silakan lanjut Pak Adi. Iya, ini lagi sinyal lagi lemot-lemot juga ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak dosen, Pak Dr. Kris Sukamto, Bapak, saya ingin bertanya ya Pak, mulanya terkait dengan penelitian kuantitatif ini Pak, asalnya yang mungkin jelasnya sampai ke semester akhir Pak, rencana ini kan. Jelasnya kita akan menyelesaikan tesis ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah pada semester berapa Pak kami ini mahasiswa sudah mulai membuat proposal tesis? Apakah sudah mendekati semester akhir? Soalnya Pak ya, yang saya tahu kalau di kampus lain itu kalau sudah semester awal itu sudah diharuskan untuk membuat judul Pak, judul proposal tesis. Kemudian, nah atau bagaimana Pak? Misalnya kalau kami ini merancang dulu Pak, namanya merancang dulu judul untuk pembuatan proposal tesis. Soalnya nanti supaya kami tidak kelabakan di belakang hari itu Pak nanya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Adiansyah dari Jambi ya. Ya Pak. Ini pertanyaan bagus dan kebanyakan ditanyakan oleh mahasiswa ketika menempuh mata kuliah ini. Iya Pak, Bapak masalahnya istri saya Pak di UIN Jambi pada waktu dia semester awal itu sudah dari dosennya sudah diharuskan untuk judul proposalnya itu Pak lahnya. Hingga yang akhir tahun kemarin akhir 2022 ini nggak selesai dia, walaupun menempuh hampir 3 tahun. Nah, kita kan misalnya targetnya rencana kan kalau bisa kan akhir 2024 kan kalau bisa dah selesai semua ke wisuda. Nah, jadi inilah minta pendapatnya, minta bimbingannya, minta panduannya kepada Pak dosen lah, itu bagaimana ya. Terima kasih. Ya, bagus Bapak. Saya ingin merespon masukan dari Bapak. Ya, lebih cepat lebih baik. Monggo. Ya, faster is better. Lebih cepat itu lebih baik. Makanya kuliah kita pada pertemuan kali ini, walaupun masih di semester 1, Bapak Ibu sudah di-endorse ya, sudah disupport, dimotivasi untuk merancang penelitian. Logikanya masih semester 1 sudah diminta untuk membuat proposal penelitian. Mau mata kuliahnya aja belum dapat, yang lain belum tuntas kok. Ini sambil berjalan Bapak. Oh, gitu, agak Pak, ya? Keliru juga kalau di semester 1 sudah membuat proposal. Itu agak keliru juga memaksakan diri, wong mata kuliah pertama aja belum apa-apa kok sudah suruh buat proposal ya. Jadi saran saya kita ikuti step aja ya. Misalkan di perguruan tinggi lain sudah Pak proposal. Emangnya STIA, sekolah tiada, ijazah ada, langsung lulus begitu? Kan enggak ya? Bapak harus ngikutin prosedur ya. Oleh karenanya di semester 1 ini sudah diberi gambaran, deskripsi ya. Bagaimana memprediksikan, bagaimana kita memperkirakan kira-kira rancangan penelitian itu bagaimana. Masih rancangan. Ya, rancangan itu belum melakukan, masih membuat kerangka saja. Nanti setelah membuat penelitian itu di semester 3, Bapak. Oh, 3, Pak. Bapak nanti di semester 3 akan ujian, nanti ujian proposal. Akhir ya, semester 3 akhir ujian proposal, semester 4 Bapak ujian tesis. Kalau di semester 1 sudah jadi proposal, terus mau diujikan di semester berapa? Logikanya Maksudnya itu rencanakan aja dulu, Pak. ya namanya rencana, makanya kalau kita ngomong rencana itu berarti masih merancang. Iya, Kalau Pak. ada perguruan tinggi yang wah semester 1 harus berproposal, ini macam apa ini? Iya. Kan paksakan kesannya tuh wow, ya, padahal tuh low, ya kan, high impression padahal realitinya low, nggak benar, ya nggak benar itu. Makanya Iya, kita Pak. harus prosedural ya, Bapak dari Jambi tadi saya ingin menekankan ya. Iya, iya. Udahlah, oke lah di perguruan tinggi lain kayak gitu nggak apa-apa. Kita yang Alhamdulillah. wajar-wajar yang normal-normal saja ya, kita ikutin. Monggo, Pak, monggo, Pak. Ya. Naam, ya bagus jadi ya. Sehingga dengan demikian itulah pentingnya perluan kita pada pagi hari ini adalah pada topik merancang penelitian dan membuat logika penelitian. Ini yang paling penting sehingga kita tidak terjerembab kepada hal-hal yang tidak perlu. Ya. Contoh soal nih barusan kita dapatkan ini ya, ada example yang cukup yang bisa kita gunakan sebagai
apa ya, benchmarking. Benchmarking itu acuan, ya. Benchmarking itu patok duga, acuan. Sehingga bukan cuan ya. Kalau cuan Ya, Pak. beda lagi, acuan, ya. Acuan bukan cuan ya. Kalau cuan ya semua mau, tapi kan yang mau itu belum tentu dapat kan. Tuh. Baik, next question, silakan. Pertanyaan Makasih Pak, berikutnya. makasih Pak. Izin Pak. Afwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, kawan MPI yang dirahmati Allah. Sedikit pertanyaan Pak, perihal hipotesis atau dugaan sementara di penelitian kuantitatif dan kualitatif. Setahu saya di kualitatif untuk hipotesa atau dugaan sementaranya ini kan variabelnya itu berdasarkan teori, di mana ketika kita membuat sebuah hipotesa untuk sebuah penelitian, ya kan referensinya itu membaca. Sedangkan untuk yang kuantitatif ini kan penuh dengan angka ya Pak ya. Kalau misal buat hipotesanya menyangkut dengan keberhasilan siswa dalam mempelajari materi matematika misalnya masalah kuadrat ataupun x kuadratnya. Nah, harus berapa hipotesa kita buat di kuantitatif, khususnya di tesis, untuk mencapai keakuratan tesis tersebut, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus. Ini pertanyaan bagus ya, Mas. Ini Muhammad Ridho dari Aceh ya. Iya, Pak. Betul. Nah, ya, bagus. Hipotesis itu, ya, kalau rumusan masalahnya ada 3, maka hipotesisnya ada 6, Bapak. Karena hipotesisnya ada H1 sama H0. H1 ada pengaruh X terhadap Y, H0 tidak ada pengaruh X terhadap Y. Jadi tinggal ngalikan 2. Jadi jumlah hipotesis itu adalah 2 kali lipat dari rumusan masalah. Di mana masing-masing rumusan masalah itu ada H0-nya, tidak ada pengaruh atau tidak ada beda, dan ada H1-nya, hipotesis kerjanya. Ada pengaruh atau ada beda. Tetapi ada gaya selingkuh perguruan tinggi tertentu yang tidak perlu ada H0-nya. Ngapain kita meliti sesuatu yang tidak berpengaruh? H0 nggak usah ditulis. Jadi hipotesis tidak ada pengaruh, tidak ada beda itu nggak perlu ditulis. Ngapain kita meneliti mencari jawaban tentang ketidak ada pengaruhan? Kok kurang kerjaan? Gitu ya. Ada yang seperti itu. Memakai logika yang simple. Tetapi lazim kebanyakan memang setiap rumusan masalah, kalau rumusan masalahnya ada 3, maka hipotesisnya ada 6. Karena apa? 3 kali 2, masing-masingnya itu ada H1-nya dan ada H0-nya. Oke, ini bagus pertanyaan. Nanti kita cek ya pada pertemuan ketiga ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan atau mendapatkan contoh proposal penelitian kuantitatif. Ya, Bapak dari Aceh tadi, Muhammad Ridho, mana? Siap, Pak. Siap. Ya. Jadi prinsipnya adalah hipotesis itu adalah secara lazim itu kalau rumusan masalahnya 2, maka hipotesisnya ada 4. Ada 2 kalinya, ada 4. ya. Karena ada H0, artinya H0 itu hipotesis 0, itu artinya tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan atau tidak ada beda, tergantung topik penelitiannya. Dan H1 hipotesis kerja itu ada pengaruh atau ada beda atau ada hubungan, tergantung topik penelitiannya. Gitu ya. Ya, Pak. Bapak Ridho, bagus pertanyaannya. Mohon Ya, ketua Pak. kelas atau siapapun itu merecord ya atau menut, ada note catatan siapa-siapa yang bertanya yang aktif di perkuliahan. Saya dibantu. Nama-namanya ya. Silakan nama-namanya nanti dituliskan siapa saja yang bertanya, siapa saja yang hanya berdoa, siapa saja yang hanya memampang foto saja walaupun orangnya nggak ada, karena ini online saya nggak bisa ini ngecek apakah Bapak Ibu betul-betul ikut kuliah atau tidak. Makanya saya minta jangan hanya memampang foto ya, tapi gambar. Semua wajib memampang gambar bergerak, bukan hanya foto. Kalau foto sih Iya, Pak foto dosen. dipasang kemudian Anda jalan-jalan kemana gitu ya. Siapa? Oke, next. Pertanyaan berikutnya, silakan. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizin.
Sampaikan deh, kayak. Jadi saya ingin penjelasan tentang Pas lagi kuliah uji kabur ngampung. Oh, kapling IT kan susah. Sibuk amat. Jangan apa sih menggawe apa yang menggawe. Mohon maaf Bapak. Halo. Tidak kali papa. Ya. Pak Silakan Afandi, beri- tolong dimut Pak Afandi, dimut Pak. Jadi saya ingin bertanya mengenai Udah pulang lagi? Udah. tentang uji regresi, Pak. Ya, silakan. Jadi tadi ada penjelasan mengenai regresi dan regresi berganda. Jadi kalau misalkan regresi itu kita ujinya antar variabel seperti X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Iya, betul. Dan sedangkan regresi berganda itu keseluruhan X1 dan X2 terhadap Y. Iya, Kan? iya. Jadi kalau misalkan kita mengambil variabel lebih daripada 3, apa mungkin dari Bapak ada uji lain gitu Kak? Mungkin dari X1, X2, X3, X4 terhadap Y itu mungkin ada uji lain yang selain regresi berganda. Dan yang kedua mengenai penulisan proposal, Pak kan? Jadi mungkin saya juga sudah pernah mendengar penjelasan tentang bagaimana cara outline penulisannya. Jadi yang bab ketiga itu kan udah mulai uji, Pak. Jadi di situ mungkin kita ada uji reliabilitas dan validitas ya, Pak. Jadi di situ kan ada yang ketentuan airtable mengenai berapa responden. Jadi air hitung itu Pak. Jadi ada penjelasan dari Bapak mungkin mengenai berapa airtable dan berapa responden yang kita ambil kesesuaiannya gitu Pak. Itu saja Pak mungkin. Iya, bagus. Ini Mas Hafizin Aceh ini ya. Iya, Pak. Bapak Hafizin Aceh ya. Ya, bagus-bagus. Pertanyaannya ini sudah mulai teknis ini. Kapan R tabel, R hitung ya. Kemudian T tabel kalau Bapak uji uji beda pakai T tabel, T hitung dan seterusnya itu nanti teknis ya. Itu teknis. Ada syarat-syaratnya jika T tabel lebih besar dari T hitung artinya apa? R tabel lebih besar dari R hitung artinya apa? Itu nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi yang penting apakah pakai uji apa gitu itu logika penelitian. Kapan pakai regresi, kapan pakai apa itu tergantung logika kita, ya tergantung topik kita. Bapak tadi menyebutkan X lebih dari 1, ya. Maka sudah pasti ketika pakai regresi, ketika korelasi antara X1 kepada Y, X2 kepada Y itu sudah pasti regresi sederhana itu sama dengan produk moment. Berganda baru pakai regresi. Itu serempak simultan. Misalkan X-nya ada 10, nggak masalah juga, tapi ya kurang kerjaan kita meneliti 10 variabel ya. Pengaruh 10 variabel terhadap variabel Y ya. 10 variabel X pada Y itu kan kurang kerjaan juga. Makanya pentingnya membatasi masalah. Sebelum terumuskan masalah itu harus dibatasi. Sebelum dibatasi diidentifikasi. Makanya ada prosedur identifikasi masalah, batasan masalah, baru rumusan masalah. Bapak kalau terlalu banyak masalah, jangan-jangan Bapak yang punya masalah di situ. Ya, tolong jangan terlalu banyak masalah. Kecanggihan pada penelitian kuantitatif itu bukan banyaknya masalah, tapi bagaimana Bapak menimpali misalkan dengan variabel moderasi, dengan variabel intervening, variabel perantara, ya. Itu kecanggihannya, bukan karena semakin banyaknya variabel X. Kalau terlalu banyak variabel X, itu kurang kerjaan. Kecuali Bapak meneliti dengan ini proyek ya, proyek ada anggarannya. Bapak diminta untuk meneliti 10 variabel
mana variabel yang paling kuat mempengaruhi variabel Y. Itu ada anggarannya. Silakan seperti itu. Tapi untuk kebutuhan kuliah atau untuk menyelesaikan studi nggak perlu seperti itu. Itu memaksakan diri. Ya. 4 variabel X itu aja X1, X2, X3 sama X4 itu sudah canggih itu. Sudah bikin pusing itu. Dan setiap kuesioner, pertanyaan yang diberikan kepada responden dalam rangka kita menggali respon dari para responden, ya itu diturunkan dari teori. Betul tadi Bapak mengatakan itu. Setiap pertanyaan Bapak boleh membuat sendiri di poin-poin butir-butir pertanyaan kuesioner itu, peneliti boleh membuat sendiri, tetapi membuatnya itu berdasarkan acuan teori yang dipakai. Jangan sampai apa yang kita tanyakan itu tidak ada dalam teorinya. Artinya apa? Setiap teori yang ada itu bisa dipecah menjadi konsep-konsep. Setiap konsep bisa dipecah menjadi variabel. Setiap variabel bisa dipecah menjadi indikator. Sehingga topik penelitian itu adalah menggabungkan variabel-variabel. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas itu ya, unit of analysis. Kapan variabel, kapan definisi operasional, kapan itu konsep, kapan itu indikator, kapan itu item, dan seterusnya. Bapak Ibu harus paham ini dulu di unit of analysis ini. Kalau nggak paham itu, bagaimana bisa membuat daftar pertanyaan, butir-butir soal, bagaimana bisa merancang penelitian. Judul itu harus mengandung variabel. Topik penelitian harus mengandung variabel. Saya dengar tadi Bapak, kapan Pak saya menyerahkan judul? Saya tanya sekarang, menyerahkan judul atau menyerahkan masalah? Judul sama masalah duluan mana? Kalau ada dosen meminta mahasiswa menyerahkan judul, nanti dulu judul itu nanti belakangan, topik itu nanti setelah Bapak menangkap catch the problem, menangkap masalah dulu. Jangan nyetorkan judul. Kalau Bapak diminta untuk nyetorkan judul, artinya apa? Enggak sekedar gelondongan judul aja, tapi judul itu Bapak jelaskan kenapa judul saya muncul ini, topik saya muncul ini. Jelaskan. Berarti sekaligus Bapak diminta membuat rumusan masalah dan latar belakang masalah. Ketika Bapak diminta nyetor judul, itu artinya Bapak diminta untuk membuat latar belakang masalah sekaligus rumusan masalah yang kemudian diperas menjadi judul atau topik penelitian. Jangan judul aja satu kalimat begitu. Ini kurang, harus cerdas ya Bapak ya. Ketika diminta nyetorkan judul, ya itu tadi buat latar belakang dan rumusan. Itu ya Bapak ya. Silakan direspon kembali. Pak, mengenai ini Pak, penilaian terhadap itu tadi responden itu kan ada pernyataannya, pernyataan yang positif dan negatif. Itu ada beda dalam penilaiannya atau gimana Pak? Ya bagus ya. Saya respon langsung aja. Ketika muncul skor negatif ya, misalkan -2, -0 sekian. Itu artinya apa? Itu berarti Bapak sedang mendapatkan hasil uji statistik pada product moment. Misalkan koefisien product momennya -0,2, itu artinya apa? Ketika X-nya positif, maka Y-nya negatif. Contoh topik, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Maka ketika koefisien product momennya 0,23, itu artinya apa? Ketika motivasi ditingkatkan, kinerja turun. Jadi makna negatif itu berkebalikan antara X dan Y. Ketika X-nya naik, Y-nya turun. Ketika X-nya turun, Y-nya justru naik. Itu maknanya. Tadi Bapak menyebutkan ketika ada minus dan plus, ya itu berarti koefisien pasti hasil dari koefisien product moment atau koefisien korelasi. Ya, itu penting untuk mengetahui, ini namanya logika penelitian kuantitatif. Kita memaknai hasil hitungan dari komputer, hasil hitungan dari aplikasi. Pak ya, ini bagus ini.
Ini biasanya pertanyaan ini muncul ketika pertemuan sudah masuki pertemuan ke-7, ke-8 baru ada yang nanya seperti ini. Ini baru pertemuan kedua sudah ada yang nanya seperti ini. Ini artinya apa? Mahasiswa kita di kelas ini rupanya ada yang sudah punya pengalaman dalam penelitian kuantitatif sehingga apa? Dimungkinkan muncul pertanyaannya sebenarnya ini sophisticated ini, pertanyaan yang apa ya? high class question ini. Bagus, tolong dicatat ini Mas Muhammad Hafizin Aceh tadi yang nanya ya. Ini pertanyaan bagus ini. Tolong dicatat ketua kelas. Pak Hafizin silakan nanti skor untuk mata kuliah ini silakan nulis sendiri ya. Mau amin atau D silakan nulis sendiri nanti ya. Ya, bagus. Ya, silakan yang lain. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas Syang Anggara, Sumatera Selatan. Ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai penelitian kuantitatif atau kualitatif, bolehkah PTK, penelitian tindakan kelas itu digunakan dalam tesis? Apabila diperbolehkan, cenderung lari ke penelitian kuantitatif atau ke penelitian kualitatif. Itu, Pak. Ya, bagus. Mas Syang Anggara, Syang Anggara dari Palembang ya. Ya. Ya, bagus. Classroom Action Research, penelitian tindakan kelas yang ada apa? Putaran 1, putaran 2, siklus 1, 2, 3 gitu ya. Harus dilakukan penelitian selama 1 semester ya, itu apa? Long journey research yang panjang ya, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Classroom Action Research atau PTK itu kelasnya skripsi, Bapak. Ya, kelasnya skripsi. Sebetulnya itu modelnya adalah jenisnya kelihatan kuantitatif karena diangkakan kan sekian persen, tapi hanya sekedar apa? Min, mean, dan modus, mencari rata-rata, mencari banyaknya yang sering muncul atau mencari nilai tengah, median, ya itu kuantitatif tapi kuantitatif yang skripsi. Kecuali Bapak membuat classroom action research itu memang betul-betul ya hanya packagingnya aja PTK, tapi penelitian yang Bapak lakukan betul-betul meneliti secara kuantitatif. Silakan, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan disebut PTK. Nanti Bapak akan kena penalti nanti, ya. Jangan semata-mata disebut PTK. Classroom Action Research, jangan. Sebut aja pokoknya apa penelitian apa misalkan yang sekarang lagi booming kan, apa research and development. Research and development itu penelitian pengembangan. Ya sebut aja pengembangan. Sebenarnya PTK itu ya pengembangan. Penelitian pengembangan itu. Kalau ngomong penelitian pengembangan, Bapak harus punya produk. Ya. Bapak melakukan SIGI penelitian, melakukan uji coba, trial error, kemudian buat produk. Produknya kemudian nanti dijelaskan keunggulannya apa, prosedur metode menjalankannya bagaimana. Kalau produk itu berupa produk, bagaimana cara merawatnya, itu nanti lengkap kalau di research development, penelitian pengembangan. Ya, nanti Bapak akan dikenalkan pada mata kuliah apa riset pengembangan ya atau penelitian pengembangan. Ya, tolong ya ini S2 Bapak ya, jangan nanti kualitasnya nanti akan dipertanyakan. Walaupun ada yang fanatik sampai disertasinya juga PTK ada. Pada tab ya, teknologi evaluasi pembelajaran itu prodi S3 tab, teknologi dan evaluasi pembelajaran itu ya kebanyakan mereka meneliti di kelas. Ya, meneliti di kelas ya macamnya ya classroom action research yang kemudian tidak hanya 1 semester, bisa sampai 4 semester sehingga penelitiannya butuh waktu 2 tahun. Ya, disertasi ya, kalau cuma meneliti 1 semester kan nggak masuk akal ya. Ya misalkan Anda mau nyiasati tesis ya. Tesis Anda itu melakukan ya 1 tahun lah, mulai sekarang mulai meneliti, merancang mulai sekarang, sehingga Bapak nggak kehilangan momentum nanti. Mau pakai cross section atau longitudinal. Kalau cross section parsial, tapi kalau longitudinal time series itu berarti Bapak meneliti sepanjang masa yang dalam kurun yang lama. Ya nggak mungkin lah kuliah S2 2 tahun, nelitinya sampai 4 tahun, kapan selesainya? Ya gitu ya. Ya Pak, ya Pak. Ya bagus ini Mas Anggara dari Sumatera Selatan. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari Aceh, Pak. Ya silakan Bapak. Ingin
saya tanyakan, karena kan judul saya masih bingung dengan penelitian kuantitatif, karena ketika saya S1 saya menggunakan penelitian kualitatif. Yang saya lakukan itu tentang kekurangan metode kuantitatif. Karena kalau kekurangan di metode kualitatif itu lebih ke penelitian lebih menggunakan subjektif para narasumber yang berisiko kuat mengurangi objektivitas hasil penelitian, Pak. Tapi kalau di penelitian kuantitatif itu kekurangannya lebih ke bagian apa, Pak? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ya. Karena kita berpotensi atau dimungkinkan adanya subjektivitas, maka baik di kuanti maupun kuali Bapak ada teknik keabsahan data. Di bagian akhir bab 3 itu ada teknik keabsahan data, itu adalah untuk mengurangi, mengantisipasi munculnya subjektivitas. Kalau di kuali, subjektivitas itu bisa diatasi dengan triangulasi, baik teori, metode maupun sumber. Untuk mengatasi subjektivitas atau meraih objektivitas pakai triangulasi di kuali. Kalau di kuanti Bapak, untuk mengatasi subjektivitas, mencapai objektivitas itulah perlu uji validitas, reliabilitas, normalitas, ya. Itu adalah fungsinya untuk menjaga objektivitas di kuantitatif. Kalau di kuali jelas dengan triangulasi itu, dengan ketekunan, termasuk dengan ketika Bapak Ibu menyerahkan draft naskah, itu wajib melalui apa yang dinamakan uji Turnitin, Turn 18, mencek plagiasi. Karena subjektivitas itu rata-rata memang si peneliti tidak mau mikir banyak, kemudian tinggal copy pasti saja, pasti ngopi dari apa yang ada di Google, tanpa paraphrase, sehingga kita terkena plagiasi itu. Plagiasi itu apa? Mencontek. Hanya sekedar ngopi kemudian ganti nama-nama atau tempat-tempat tertentu. Makanya penting uji Turnitin itu untuk menjaga objektivitas. Menjaga apa? Kemurnian. Makanya nggak boleh lebih dari 30% plagiasi kita. Ya. Pentingnya paraphrase. Apa paraphrase? Membahasakan dengan bahasa sendiri. Bapak boleh mengcopy disertasi, tesis dari Google boleh, tapi kepiawaian Bapak untuk memparaphrase itulah yang menentukan. Kalau Bapak menyampaikan dengan bahasa sendiri, disertasi orang itu jadi milik Bapak. Paham ya? Itu apa yang dipertaruhkan? Kemampuan untuk memparaphrase. Apa itu paraphrase? Membacakan tulisan dengan bahasa sendiri. Itu namanya paraphrase. Oke, ya paraphrase namanya, parafrase. Ada paramiliter, ya ada parabola. Para itu semi, artinya para itu paramiliter, sok-sokan militer, ya. Parasit, ya, dan seterusnya itu. Baik, begitu Bapak Mustafa dari Aceh, bisa dipahami? Sudah Pak, terima kasih. Ya. Yang penting jangan subjektif ya. Baik kuanti mau kuali nggak boleh subjektif. Harus dijaga objektivitas. Dengan apa? Teknik keabsahan data. Baik triangulasi atau uji validitas, reliabilitas, normalitas, ya dan seterusnya di kuanti. Ya, silakan nanti dipelajari kembali. Ini sudah mukaddimah ini. Introduction untuk masuk ke pertemuan ketiga nanti. Bapak Ibu sudah punya gambaran, ya. Makanya wajib nanti membrowsing contoh proposal kuanti yang kita diskusikan pada pertemuan ketiga. Oke, next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, menanya Pak. Ini saya Asno Kabri dari Merangin Jambi. Ya, silakan Ya. Bapak Kabri. Mau nanya ini Pak, di tempat kami ini ada 2 madrasah yang pada zamannya ini sangat kalau untuk ukuran kabupaten ini sangat maju Pak, karena muridnya saja itu hampir lebih dari 1.000 orang. Kami ini kabupaten kecil Pak ya, penduduknya sekarang lebih kurang sekitar 200.000.
dua madrasah ini sangat tenar pada sekitar awal tahun 60-an hingga tahun 80-an. Dan dia sangat berjasa sekali dalam pengembangan dakwah Islam di sekitar kabupaten kami. Tapi di sekitar tahun 2000-an ke atas ini kedua madrasah ini tidak ada santrinya lagi, Pak. Nyaris tidak beraktivitas sama sekali. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini yang cocok untuk penelitian saya ini dari segi mana, Pak? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asnul Kabri, ini bagus pertanyaannya. Sekali lagi, cocok enggaknya penelitian kita, mau kuanti mau kuali dulu. Yang penting Bapak sudah dapat masalah dulu. Catch the problem, itu the first step for you as the beginners of researcher. Ya, sebagai peneliti pemula, itu mau cocok kemana? Tergantung keterampilan Bapak untuk catch the problem, menangkap masalah. Itu yang penting dilakukan di awal. Kalau Bapak belum sudah, wah saya pengen kuali aja. Oke, kuali. Tapi Bapak belum mendapatkan masalah, ya masalah juga. Catch the problem itu apa? Definisi problem apa dulu? Distancing between reality and hope. Jarak antara harapan dan kenyataan itu masalah. Atau distancing between das sollen and das sein. Hope and reality ini is different, harus cari bedanya. Itulah problems. The meaning of problems is distancing between both of hope and reality. That's it. Jadi jangan nanya yang lain-lain kalau Bapak belum bisa nangkep masalah. Misalkan di madrasah Bapak, inputnya bagus, masalah enggak? Enggak. Guru-gurunya bagus, masalah enggak? Enggak. Prestasinya jelek. Nah, harusnya input bagus, guru bagus, prestasi murid harusnya baik. Ini kenapa jelek? Ini masalah. Itu ya. Gedung bagus. Implementasi kurikulum bagus. Input jelek. Hasil jelek. Logikanya gimana? Inputnya jelek, hasilnya jelek, tapi gedung bagus. Implementasi kurikulum bagus. Ini masalah enggak? Masalah. Kalau semuanya bagus ya, nggak ada masalah sesuai dengan harapan. Gitu ya, Bapak ya, Bapak Kabri Ya, Pak. dari Jambi tadi ya. Kira-kira saya mau meneliti apa, Pak? Saya pakai pendekatan apa, Pak? Saya pakai jenis penelitian apa, Pak? Semuanya itu bisa ditentukan dalam rancangan penelitian menggunakan logika penelitian setelah Bapak catch the problem. Setelah Bapak mampu menangkap masalah. Itu yang paling penting, menangkapnya itu loh. Bukan menangkap ayam ya. Menangkap ayam tetangga apalagi. Walaupun ada dalil lahu mafi sama mati wa mafilat. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan bumi. Wah, tangkep aja ya. Goreng, dimasak gitu ya. Dalilnya dalil itu udah yang dipakai. Jangan. Kita jadi masalah nanti sama yang punya ayam. Nggak ada. Ayam itu kan milik Allah sudah. Berarti milik kita semua. Ya jangan ya. Ada prosedur yang harus dilalui, gitu ya. Oke, Bapak Ya, tadi, Pak. Bapak Kapri ya. Bisa Oke, dipahami, Pak. Bapak? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Next. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Jajang dari mana ini? Dari Kalbar, Bapak. Kalimantan Barat. Silakan. Mohon maaf, saya ingin bertanya terkait dengan kaitannya dengan kualitatif itu kan ada time series. Saya dulu waktu S1-nya menggunakan time series, kemudian saya ngambil data itu dari 2013 sampai 2019, Bapak. Tapi itu saya mengambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, sehingga saya diminta dosen untuk nyari di situ. Tapi kemudian tidak diselesaikan karena untuk mengejar waktu untuk cepat selesai, sehingga saya ganti kualitatif. Nah, yang saya tanyakan, apakah nanti untuk contoh saya ngambil data di BPS itu nanti bisa, kata Bapak tadi kan time series itu jangan ada yang berapa tahun, sedangkan kuliah kita hanya 2 tahun.
yang saya tanyakan, nanti kalau menggunakan time series kaitannya dengan data-data itu yang ngambil data-data yang jelas atau yang contoh gampangnya dari BPS itu Bapak. Seperti itu yang saya maksud. Contoh nanti seperti itu, misalnya tahun lebih dari 2 tahun itu bagaimana Pak? Mungkin seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Mas Jajang nih pertanyaannya nih. Ya, ini membumi grounded ini. Ada beda ya. Data yang kita pakai betapapun data mulai tahun 0 sampai 2011 misalkan, itu data apa? Primer apa sekunder, Mas? Sekunder. Tapi kalau yang dimaksud bahwa Anda meneliti time series itu data primer, Mas. Ketika Anda mendapatkan data Anda sendiri, bukan dari BPJS atau dari BPS, ya. Data dari BPS itu dokumen namanya, data sekunder. Tapi dalam riset ini data primer, time series itu untuk primer. Nggak mungkin dong kuliah S2 2 tahun, Anda time series-nya selama 4 tahun, kapan selesainya? Beda kalau data sekunder yang data itu sudah berlangsung sekian tahun yang lalu misalkan. 10 tahun, tapi kan dokumen itu. Data sekunder ya, Mas ya bedakan ya. Iya, Bapak. Bedakan di situ, sehingga teknik pengambilan data, ya, kemudian ada jenis data. Jenis data itu ada NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio, dan seterusnya. Harus tahu itu definisi jenis data, kemudian tingkat data, ya, dan seterusnya harus paham. Yang dimaksud time series atau longitudinal atau cross section itu adalah penggalian data secara data primer, data pertama dari responden, bukan data sekunder, ya, dokumen, bukan. Clear? Kang Jajang, clear ya? Iya, Bapak, siap. Mantap. Ya, bagus. Iya. Bagus. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya Ya, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Pak. Sebelumnya kan saya S1 itu jurusannya sastra Arab ya. Jadi untuk mungkin kualitatif, kuantitatif belum terlalu paham. Tapi ingin sekali ini saya tinggal di Bogor, kemudian ngajar juga di sekolah dan ma'had. Nah, saya kalau mengenai sistem ma'had atau sistem pondok itu kurang berjalan dengan baik dari peraturan dan lain-lain, itu sudah bisa termasuk untuk diteliti. Kemudian untuk penelitiannya itu seperti apa? Cocoknya penelitian kuantitatif atau kualitatif seperti itu, Pak? Ya, cukup, Pak. Ya, Afan. Ustadz Alfain Maulana dari Bogor ya. Oke, ini sama dengan pertanyaan Bapak tadi ya, Pak Kapri kalau keliru ya. Bapak sudah menggambarkan kondisi di pondok kayak gini, kemudian background Bapak yang hanya kuali, nggak pernah kuanti gitu ya. Kemudian ini menjadi keterbatasan. Saya tidak ingin memaksa Bapak untuk nantinya akan merancang penelitian kuanti, tidak. Tetapi sekedar pengetahuan ya, bahwa metode penelitian kuantitatif sebagai mata kuliah harus Bapak pahami. Ya, sebagai mata kuliah harus Bapak pahami. Bukan berarti Bapak nanti harus kuanti, enggak. Sekedar paham aja. Siapa tahu nanti Bapak jadi dosen. Ketika mahasiswa Bapak mengajukan penelitian kuantitatif, Bapak bisa bicara nanti. Enggak AU nanti ya, sudah ngerti. Setidaknya kulitnya udah tahu. Ya. Sekedar mengenal. Ya, mengenal, oh kuanti itu kayak gini loh. Ada istilah responden, ada istilah rancangan penelitian, ada istilah logika penelitian, ada pendekatan korelasi, ada pendekatan komparasi, ya, ada regresi, ada produkmu menuju statistik, ada t-square, ada ANOVA, ada smart TLS untuk aplikasi, ada MIOS, ada SPSS. Ini istilah yang nggak bisa lepas dari kuanti. Cukup tahu itu saja. Kalau menilik apa yang Bapak sampaikan tadi, ya saran saya memang langkah awal itu catch the problem, menangkap masalah dulu Bapak. Apa itu masalah? Masalah itu yang nggak ideal.
Semua yang nggak ideal itu masalah. Siapa? Kalau misalkan guru harus baik, ternyata gurunya baik, masalah enggak? Itu apa? Kenyataannya tuntas, masalah enggak? Enggak, karena realitas sama dengan harapan itu enggak masalah. Tapi kalau realitas beda dengan harapan, harapannya baik, realitasnya enggak baik, itu masalah. Jadi saran saya, Ustadz Alfain Maulana, ya silakan catch the problem dulu. Tangkap dulu masalahnya. Sebanyak mungkin diidentifikasi. Setelah diidentifikasi kemudian dibatasi. Jadi batasan masalah setelah dibatasi baru pilih mana yang paling urgent, paling mendesak untuk diatasi. Jadilah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah nggak tiba-tiba muncul, ada identifikasi, ada batasan baru menjadi rumusan masalah. Saran saya itu Ustadz Alfain Maulana, ya. Tangkap masalahnya. Terima kasih Pak. Syukran kasiran. Afan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Oke, the next. Ini ada yang naik bis ya, Ibu Yayu Isnainiah dari Bali. Assalamualaikum Bapak, boleh nanya duluan Bapak? Ya, silakan ini dari Bali nih, naik bis mau kemana ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya S1-nya itu MPI. Saya tertarik itu untuk meneliti lagi dari skripsi saya dulu. Tapi kendala saya itu di keuangan atau supervisi kepala sekolah itu kadang-kadang nggak mau terbuka gitu loh Pak. Sedangkan waktu itu saya pun cari data itu dari diri saya sendiri. Kebetulan saya juga ngajar di sana. Apakah bisa kita itu untuk mengembangkan skripsi saya itu menjadi tesis atau jurnal ke depannya gitu? Apakah boleh Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayu Isnainiah dari Bali. Oke, Balinya di mana Bu? Balinya saya Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Oh, dari Badung ya. G. Oke, ya kapan-kapan saya main ke sana ini. Ya, G, boleh monggo, Bu. Bapak. Prinsipnya Maaf ya. saya di perjalanan. Iya, prinsipnya boleh Bu. Skripsi jadi tesis, jangankan jadi tesis, jadi disertasi boleh. Tapi kualifikasinya ditingkatkan. Bapak, Ibu nggak sekedar menggambarkan di situ. Karena tesis itu pernyataan artinya. Jadi Ibu nanti akan membuat kalimat jika maka pada tesis itu. Kesimpulannya, analisisnya berupa analisis jika maka. Jika realitas, maka rasional teori. Jika pengelolaan keuangan tidak baik, maka kepemimpinan kepala sekolah perlu dipertanyakan. Contohnya seperti itu, Ibu. Nanti analisisnya bunyi kayak gitu. Berbeda dengan skripsi yang hanya sekedar menggambarkan, mendeskripsikan. Skripsi itu hanya mendeskripsikan saja. Tapi tesis, more than description. Lebih dari mendeskripsikan. Ibu nanti akan, terutama di pembahasan, itu ada kalimat jika maka. Jika rasional temuannya, jika temuannya empiris apa, maka secara teoritis dijelaskan apa. Itu ya. Sangat boleh Ibu untuk ditingkatkan menjadi tesis, boleh. Ya, sangat boleh. Tidak harus lebih tebal dari skripsi ya. Jangan salah. Tesis bukan karena jumlah halaman, tapi bobot pembahasannya, bobot masalah yang diangkatnya. Bukan bobot ininya ya, print out-nya ya, semakin berat 35 kilo itu semakin bagus, enggak. Tapi bobot kualitas di dalamnya. Narasinya, analisisnya, kemudian bobot masalahnya ya. Lebih berbobot. Jangan salah ya. Oke, next. Yang lain? Ya, Bapak. Pak, maaf Pak, ini saya nambah lagi pertanyaannya. Tadi menyambung dengan pertanyaan dari Ibu Yayu begitu ya. Tadi kaitan dengan apakah skripsi nanti bisa kita kembangkan ke tesis. Tadi Bapak alhamdulillah bisa katanya gitu ya. Cuman mungkin nanti yang harus diperhatikan oleh kita apakah skripsi yang kita pernah menjadikan penelitian kita itu termasuk wilayah kajian dalam MPI atau enggaknya, mungkin seperti itu ya Pak. Tetap kita harus merujuk pada wilayah kajian yang ada di MPI mungkin gitu ya.
Iya, karena core prodi Bapak kan manajemen pendidikan. Jangan sampai misalnya Bapak neliti tentang nuklir gitu kan, nggak ada kaitannya kan. Kaitkan dengan core of content of course Anda. Bapak prodi apa ya? Harus ke MPI-an. Berarti ngomong manajemen berarti lebih banyak ke manajemen, teori-teori manajemen yang akan diuji ulang misalkan. Bapak mengkaji realitas manajemen pendidikan misalkan. Jangan di luar core itu, jangan di luar prodi itu. Kena penalti nanti. Ya. Ya siapa? Ini kaitan dengan skripsi-skripsi yang memang dijadikan disertasi tesis misalkan ya. Misalkan kebanyakan dari kita kan adalah sarjana pendidikan begitu ya. Ada juga memang alhamdulillah di sini juga ada yang MPI gitu. Kalau misalkan di kuantitatif kan yang saya pernah jadikan penelitian dalam skripsi saya kan lebih kepada di wilayah kajiannya di metode begitu. Nah, kalau misalkan untuk metode masuk ke wilayah kajian metode itu, apakah masih termasuk dalam wilayah kajian MPI, Pak? Iya, kalau ngomong metode, ya mulai dari strategi, pendekatan, metode, teknik, cara, pembelajaran, Bapak ya. Iya. Betul ya? Iya betul, metode misalkan kalau saya ambil metode role play begitu. Iya, metode pembelajaran Bapak ya. Iya betul. Kalau metode pembelajaran itu berarti kan masuk ke manajemen pembelajaran Bapak. Bisa. Oh iya, bisa masih masuk bisa ke betul manajemen ya. pendidikan, manajemen kurikulum boleh, manajemen pengajaran boleh, manajemen pembelajaran boleh. Ya bebas. Pokoknya Bapak mengarahkan pada manajemen, jangan seolah-olah hanya sekedar teknik saja di pembelajaran itu berkaitan dengan misalkan tentang bagaimana pemahaman siswa, resepsi siswa terhadap materi apa misalkan. Kaitkan, gantungkan dengan manajemennya Bapak, karena core manajemen harus dibawa di situ. Bedanya manajemen dengan PAI, kalau PAI jelas tentang konten substansi tentang ke-PAI-an, pendidikan agama Islam. Tapi kalau MPI itu lebih luas Bapak. Bapak bisa ngomong manajemen sekolah itu kan mulai dari gurunya, kepala sekolahnya, pimpinannya, muridnya, kurikulumnya, lingkungan belajarnya, atau budaya sekolahnya, banyak sekali kalau MPI, Pak. Sebenarnya Bapak lebih luas di MPI itu. Nggak sekedar di konten atau substansi pembelajaran seperti di PAI. Bapak lebih enak kalau di MPI itu, ya. Karena pengelolaan itu bisa ada manajemen kelas, ya, kelas manajemen, ada manajemen belajar, manajemen emosi siswa, bagaimana mengelola motivasi dengan motivasi dan semua banyak sekali Pak. Luas Bapak nanti ya. Hidup MPI. Ya hidup, ya yang mati itu yang sudah dikubur ya. Ya, Bapak ini boleh ya dilanjutkan diskusinya lagi sedikit lagi Pak. Silakan. Ini kan kalau misalkan saya bacakan secara detailnya kan maksudnya lebih kepada penerapan metode role play begitu terhadap pemahaman baca siswa. Role playing. Dan iya betul betul. Dan kalau misalkan saya kalau misalkan kaitan dengan sekarang ini masalah ini memang masih saya temukan begitu. Nah, cuma nanti yang tadi Bapak sampaikan nanti kaitkan dengan manajemennya. Saya masih belum paham begitu Pak. Boleh diilustrasikan begitu Pak? Punten Pak. Iya, bagus. Manajemen itu artinya apa? Pengelolaan ya. Jadi apapun metode, strategi, kemudian pendekatan itu dikaitkan dengan pengelolaan. Siapa yang mengelola, untuk apa pengelolaan, mengapa melakukan pengelolaan, siapa, apa yang dikelola. Itu Pak nanti yang akan diungkapkan di situ. Ya, misalkan Bapak tadi ngomong teknik atau metode pembelajaran role playing misalkan. Role playing itu berarti di dalamnya kan ada pengelolaan, Pak. Bagaimana Bapak mengelola kelas, mengelola murid, ya kan? Kemudian mengelola pembelajaran, mengelola kurikulum juga. Bapak mengajarkan atas dasar kurikulum kan? Menjalankan, mengaplikasikan, menerapkan kurikulum itu ditulis ya, mulai SK, KD zaman dulu ya. Ada KI 1, KI 2, ada KD. Itu manajemen kurikulum. Kalau ngomong metode berarti di pembelajaran inti kan dalam learning scenario kita, dalam RPP kita kan ketika metode itu kan masuk 5M itu ya. Zaki Pak. Nah. Raja. Ya.
Jadi saya ingin kembali ke sana bahwa ya arti manajemen itu apa Pak? Manajemen, kan ini masih semester 1 ya. Core of manajemen pendidikan itu adalah bagaimana pendidikan dikelola dengan baik. Oleh siapa, bagaimana, mengapa, dan untuk apa. Itu definisi yang paling gampang. Manajemen pengelolaan. Siapa yang mengelola? Apa yang dikelola? Bagaimana pengelolaannya? Mengapa dilakukan pengelolaan? Setiap core prodi PAI. Misalnya prodi PAI. Apa itu PAI? Siapa yang menggali, mengeksplorasi tentang pendidikan agama Islam? Untuk apa dilakukan? Mengapa dilakukan? Bagaimana dilakukan? Nah, itu koneksitas antara prodi dengan core dari prodi itu sendiri. Jadi kalau ditanyakan Pak, mau dijelaskan Pak, digambarkan apa itu manajemen? Karena S1 saya dulu bukan manajemen, saya pengen paham apa itu manajemen. Nah, karena di semester 1 ini Bapak akan mendapatkan mata kuliah mengantarkan untuk pemahaman, untuk memahami tentang kemanajemenan, terutama kemanajemen pendidikan. Manajemen pendidikan itu yang akan digali, dipahami, syukur-syukur bisa diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa saya garis bawahi, manajemen itu artinya pengelolaan. Arti manajemen artinya pengelolaan. Mengelola itu bagaimana sih? Ya mulai planning, plan do check, planning, merencanakan, mengerjakan, mencek, dan aksi kembali. Bisa dengan POATS, planning, organizing, actuating, controlling. Atau plan do check. Silakan definisi manajemen dipakai yang mana? Apakah merujuk Peter Drucker, atau merujuk pada Edward Deming, atau merujuk pada Edward Casali? Silakan. Definisi manajemen itu banyak sekali, tapi di antara sekian banyak itu intinya pengelolaan adalah harus ada rencana, harus ada mengerjakan rencana, harus ada evaluasi, dan harus ada tindakan baru pasca evaluasi. Itulah manajemen. Ya, apa? Ya, Pak. Apa maksud saya? Jazakallah khairan, Pak. Ya, apa? Paham, insya Allah paham. Alhamdulillah. Oke, it is 10 plus 10. Ya, it's almost 2 hours for us to discuss about quantitative research methodology. It is so wide. It is so more discussion by us. Yeah, talking about this matter. The subject matter is very important and necessary for us to make our first step, ya, flowy. Akan lebih lancar lagi ya ketika kita sudah melangkah pada langkah-langkah berikutnya. Wabil khusus untuk konteks metode pendidikan kuantitatif. Dari perbincangan kita sejak awal, Bapak Ibu sudah mulai menangkap ya, walaupun ada yang gelap ya, ada yang nggak paham gitu ya. Makanya pentingnya ini direkam. Rekaman nanti silakan dikirim ke saya, nanti akan saya share di grup sehingga teman-teman yang tadinya nggak paham bisa memutar kembali sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau nggak paham silakan siapkan kardus besar ya. Kardus besar silakan masuk ke situ, suruh lempar ke laut. Enggak lah ya. Ya saya berharap paham lah. Bahasan kita ini bahasan yang bisa didengar ya, bisa ditelaah, dicerna ya. Sambil berjalan, karena kita masih punya sekian pertemuan lagi. Sehingga setiap pertemuan nggak sia-sia. Ya bisa si B, si D ya. Bapak akan terus berkembang. Terakumulasi ya, terakumulasi bagaimana pemahaman tentang quantitative research methodology. Oke, Bapak Ibu. Karena saya ada tamu mulai dari tadi ini, saya sambil menemui tamu. Kira-kira kalau saya cukupkan sampai di sini gimana? Enggak Pak, nggak apa-apa Bapak. Kasihan tamunya Pak. No problem Bapak. Sebentar Pak. Ada enggak Pak file untuk dipelajari Pak itu Pak? Ya, PDF-nya atau PPT-nya gitu Pak? Saya share di grup nanti, saya share ya, segera saya share. Oke, Pak, siap. Tolong Pak, filenya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Mas co-host, Mas Kosma, saya ingin silakan diambil gambarnya dulu untuk pertanggungjawaban ke pihak pasca. Oh, sudah Pak, saya kirim grup Pak.
Oke, sudah. terima kasih. Alhamdulillah. Ini masih di record ya. Terus ada tadi itu gambar saya Pak Rifki. Masih di record ya. Masih. Oke. Baik, terima kasih. Dengan bacaan teriring doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad. Pak Dery, absensi itu tolong Diskusi. Ya. Absen aku belum. Oke, diskusi kita semuanya, diskusi dulu. Rifki aku absen belum. Udah aku kirim grup. Ya. Jangan keluar dulu, lebih baik diskusi belah kita.